Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Pidato dari Bapak Presiden Joko Widodo mengejutkan bagi kita semua, khususnya kepada kita yang rakyat jelata. Selama ini, saya berpikir bahwa partai yang pertama kali deklarasi Bapak Jokowi untuk menjadi calon presiden itu adalah PDI Perjuangan. Tetapi ternyata bukan. Ya, partai yang pertama kali deklarasi Bapak Jokowi untuk menjadi seorang calon presiden itu adalah Partai Nasdem. Terus terang, saya sebagai orang awam, saya sebagai rakyat jelata, ketika saya mendengar pidato dari Bapak Presiden Joko Widodo ini, saya jadinya terkejut. Saya jadinya kaget. Saya terkejut dan kaget karena selama ini kita disajikan dengan pemberitaan, dengan pernyataan-pernyataan pedas yang ditujukan kepada Bapak Jokowi dan keluarganya. Ya, kalau sedikit saya mau ikut bersuara tentang berita-berita selama ini. Seringkali kita mendengar statement bahwa Bapak Jokowi itu adalah manusia pengecut. Bapak Joko Widodo itu adalah manusia pengkhianat. Bapak Joko Widodo dan keluarganya itu adalah manusia-manusia yang tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih kepada PDI Perjuangan. Terus terang, saya pikir bahwa PDI Perjuangan adalah partai yang satu-satunya mendukung sekaligus mendeklarasikan Bapak Presiden Joko Widodo kala itu. Artinya bahwa partai yang pertama kali. Tetapi ternyata bukan, guys. Partai yang pertama kali deklarasi Jokowi untuk menjadi seorang calon presiden itu adalah Partai Nasdem. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama mendengar pidato dari Bapak Presiden Joko Widodo berikut ini. Selamat menyaksikan. Malam ini, saya merasa seperti nostalgia kembali. Berdiri di sini, berada dalam satu ruangan dengan Bapak Surya Paloh, dengan Bang Surya, dan dengan seluruh kader Partai Nasdem dari seluruh tanah air Indonesia. Setelah saya ingat-ingat, baru satu ketua partai yang selama 10 tahun ini dalam keadaan hujan dipayungi oleh Presiden. Hujan deras sekali, saya memayungi Bang Surya. Tapi katanya karena terlalu basah, bajunya beliau agak masuk angin. Dimulai tahun 2014, saya ingat betul, Nasdem saat itu adalah partai pertama yang mendeklarasikan saya dalam pencalonan sebagai presiden. Kemudian tahun 2019, Nasdem juga kembali mencalonkan saya dengan dukungan tanpa mahar. Politik tanpa mahar, itu yang saya kira sangat bagus untuk pendidikan perpolitikan
di negara kita Indonesia. Terima kasih Bang Surya, Pak Surya Paloh, terima kasih. Dan terima kasih juga saya ucapkan untuk Partai Nasdem. Karena 2014, 2019 mulai pencalonan setelah terpilih dan dalam menjalankan pemerintahan dalam 10 tahun ini, saya sangat merasa didukung penuh oleh Partai Nasdem. Dan ketua partai yang paling banyak bertemu dan berdiskusi dengan saya adalah Pak Surya Paloh. Partner diskusi politik saya yang paling banyak kami bertukar pikiran mengenai masa depan bangsa, mengenai gagasan masa depan untuk negara kita, dan lain-lainnya. Keberlanjutan itu bukan sekedar meneruskan. Keberlanjutan itu juga bukan business as usual, melainkan kesamaan arah, melainkan kesamaan koridor yang ditempuh untuk menggapai tujuan bersama. Saya sering menyampaikan jika diibaratkan berganti pemimpin itu, silahkan. Berganti pemimpin itu seperti berganti gaya. Mungkin hari ini bisa bergaya dangdut, ke depan pemimpin berikut bisa bergaya jazz, bisa bergaya rock, bisa bergaya koplo, bisa bergaya keroncong, R&B, dan lain-lain. Tapi lagu yang dimainkan tetap sama, tujuannya sama. Pas kemarin Presiden Jokowi datang ke acara Nasdem, ada yang ngeh nggak kalau dia ngomong kayak gini? Ketua partai yang paling banyak bertemu dan berdiskusi dengan saya adalah Pak Surya Paloh. Walaupun di 2024 sempat beda jalan. Bang Surya satu di perubahan, kemudian yang satunya lagi di keberlanjutan. Ya enggak apa-apa. Kemudian yang satunya lagi di keberlanjutan. Kalau gue lihat sih, kayaknya Presiden Jokowi ini keceplosan. Kok bisa gitu? Coba lu inget-inget, berapa kali dia ngeles pas ditanyain dukung siapa dalam Pilpres kemarin. Nah, melalui statement itu, menurut gue akhirnya dia ngaku juga kalau dia ngedukung Prabowo. Dan kalau udah kayak gitu, harusnya dia gentle. Kalau emang udah nggak sejalan, ya mundurlah dari PDIP. Sekaligus balikin itu kartu anggota PDI Perjuangannya. Tapi kenapa dia nggak mau ngelakuin itu? Kayaknya sih, karena dia lagi nungguin momen dipecat langsung sama Bu Mega. Abis itu dia nyuruh pasukan bucinnya untuk playing victim seolah dizolimi sama Megawati. Cara itu udah kebaca sama Megawati, makanya dia nggak pecat Jokowi. Dibiarin gitu aja. Ntar juga dia sendiri yang nggak sengaja ngebongkar topeng pengkhianatannya. Dan bener kata Bang Adian, lu bisa bohongin orang dalam satu waktu, tapi nggak akan bisa bohongin orang selamanya. Apa lu? Oke guys, itu adalah pidato dari Bapak Presiden Joko Widodo yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian, dan juga ada satu komentar dari netizen terkait dengan pidato dari Bapak Presiden Joko Widodo. Terus terang, saya secara pribadi memang saya terkejut ya, ketika saya tahu, dan ini saya baru tahu, bahwa ternyata partai yang pertama kali deklarasi Bapak Jokowi untuk menjadi seorang calon presiden itu adalah Partai Nasdem. Karena terus terang selama ini saya berpikir bahwa yang deklarasi Bapak Jokowi itu adalah Partai PDIP. Tetapi dalam pidato tadi kita mendengarkan bersama-sama pernyataan dari Bapak Presiden Joko Widodo. Saya berharap informasi ini khususnya terkait dengan pidato dari Bapak Presiden Joko Widodo ini bisa menambah informasi baru buat kita. Tetapi soal benar atau tidak, itu mungkin kita akan
menyaksikan lagi komentar-komentar dari netizen. Walaupun dalam cuplikan video saya kali ini saya sengaja hanya menampilkan 2 cuplikan itu. Karena saya ingin tahu bagaimana kira-kira komentar dari netizen, khususnya para pendukung dari PDI Perjuangan. Apakah benar bahwa partai yang pertama kali deklarasi Bapak Jokowi untuk menjadi calon presiden itu adalah Nasdem? Saya berharap bahwa para simpatisan, para pendukung, para kader dari PDI Perjuangan yang mungkin menyimak cuplikan video saya ini, menyimak pidato dari Bapak Presiden Joko Widodo, bisa bersama-sama memberikan kontribusinya dengan memberikan komentar di kolom komentar ini. Semoga saja cuplikan video ini sekaligus bisa menambah wawasan baru buat kita semua terkait dengan track record atau rekam jejak dari Bapak Presiden Joko Widodo yang dulunya masih sebagai tukang kayu, tetapi hari ini beliau menjadi seorang nomor 1 di negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun sebentar lagi masa purna tugas dari beliau ini akan berakhir. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.